Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan afatillah yang semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita orang muslim ini, di samping kita sudah tadi mengkaji secara pandangan ilmiah, lebih tepatnya lagi kita sebagai orang muslim memandangnya dari sisi spiritual. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalau dalam surah Asy-Syura tadi, apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Artinya terjadinya wabah ini bagian dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Nah, di antara yang mengundang azab Allah atau musibah turun ini, yang pertama itu diletakkan para ulama adalah suka mengingkari nikmat Allah. Allah udah kasih kita nikmat seperti Qarun. Awalnya Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa. Maksud awalnya ini, dia itu umat Nabi Musa sekaligus sepupu Nabi Musa alaihissalam, dan suaranya itu bagus dalam membaca kitab. Tetapi begitu ekonominya mulai naik, dia mulai menganggap aku lebih mulia daripada kaum Musa. Buktinya aku kaya. Ini semua karena kecerdasanku. Aku mendapatkan ini karena kerja kerasku. Yang membuat Nabi Musa kesal itu, pas Nabi Musa sedang berada dengan umatnya, pawai Qarun ini, dipamerkannya hartanya. Banyak yang terbelalak mata orang melihat. Waduh, memang enak ya kalau kita jadi Qarun, kaya seperti ini, apa-apa mau dibeli bisa gitu. Kalau kita nengok vlog-vlog artis kaya-kaya itu kan kadang-kadang pasti ada terpikir sama kita kan, aku punya macam mana lah bentuk istri aku tuh ya. Udah terbayang deh sekarang tuh. Saya tuh kena siram rupa lambat bangun tidur subuh, kena siram sama mamanya. Jadi mimpi kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kadang kan ada perasaan itu. Nah, umat Nabi Musa juga begitu ya, enak jadi Qarun nih. Kemudian Nabi Musa ngomong baik-baik sama Qarun. Tolonglah, berubahlah kau di Qarun, kembalilah kau lagi. Maka Qarun menantang waktu itu, aku ini lebih mulia daripada kau Musa. Kalau kau lebih mulia daripada aku, buktinya kau miskin, aku kaya. Makanya kerja keras kita Musa. Jangan kita lemah, lihat aku tuh, kekayaan aku banyak. Dan sebetulnya yang menantang mubahalah adalah Qarun. Bagaimana kalau kita sama-sama minta keputusan Allah, siapa yang lebih mulia di antara kita? Kata Nabi Musa, oke. Mulailah kau duluan. Maka Qarun pun memulai, ya Allah, bila aku lebih mulia dalam pandanganmu daripada Musa, timpakanlah kecelakaan kepadanya. Aman. Ditunggu cukup lama, tidak ada terjadi apa-apa. Jadi bagaimana Qarun, giliran aku lagi. Lanjutlah Musa, serahlah. Mulai takut nih, serahlah. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah bumi dalam kendaliku saat ini. Kata Allah, diizinkan. Dites Nabi Musa dulu, wahai bumi, tenggelamkan Qarun sampai mata kaki. Kok tenggelam? Iya rupanya mah bisa nih. Kemudian apa lagi kata Nabi Musa? Tenggelamkan dia sampai lututnya, mulai tenggelam. Tenggelamkan dia sampai perut, sampai tenggorokan. Nah, pas di leher dia ini, apa kata Nabi Musa? Diam dulu bumi. Sekarang tenggelamkan seluruh harta Qarun. Biar dia menyaksikan dulu hartanya tenggelam. Hanya dalam beberapa saat harta Qarun pun tenggelam. Setelah itu baru Qarun yang ditenggelamkan oleh bumi. Jadi jangan kita coba-coba mengingkari nikmat Allah kepada kita. Dikasih kita kecerdasan, jangan digunakan untuk nipu orang. Kan banyak cerdas dia, habis kau jadi tipu-tipunya. Ada duit kau dulu enggak? Kau mau ikut investasi enggak? Kongsi kita, bagi dua nanti kita untungnya, lari. Kan sering seperti itu tuh. Nah, kadang kita ini dikasih kekuatan bukannya untuk mau menolong orang, justru kadang dengan kekuatan kita itu kita menakut-nakuti orang. Jadi dikasih nikmat, manfaatkan.
besar tenaga kita ikut gotong royong besok untuk rumah Pak Imam kita. Itu guna tenaganya. Berat orang angkat barang, kita angkatkan barang orang itu guna tenaga kita. Nah, ini syarat yang pertama yang membuat Allah murka, menurunkan azab kepada kita. Dikasih nikmat tidak disyukuri, dikasih ganteng muka sibuk di TP-TP kan. Sudah itu modusnya itu deh, status rohani semuanya, jiwa roh halus kan banyak tuh. Status rohani aja senetnya tuh kan. Bertobatlah kepada Allah, jangan lalai. Sudah itu akhirnya kan banyak, akhirnya akhwat nih betul-betul kuat agamanya. Padahal dia nggak dimodus nih. Nggak akhwat satu tuh ya tersebelas berapa orang yang dilayaninya. Digunakannya tampan tuh untuk mengajar hati orang jadinya. Nah, akhwat gitu juga, jangan pula TP-TP pula. Mentang-mentang cantik, kadang terkejut-kejut kita, dia kan bisa dirubah, ada bonus, Aries, kulit hitam jadi putih cemerlang kan. Terkejut-kejut kita nengok pas jumpa aslinya beda loh, parah Pak. Jadi memang syukuri yang diberikan Allah kepada kita. Ini dalam surah An-Nahl ayat 83, apa kata Allah? Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Apa dalam surah An-Nahl 112? Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Nah, ini nih, negeri dahulunya aman tentram. Kemarin kita nggak ada mendengar dapat musibahnya. Ini kalau secara umum nih, arti ayat ini aman tentram, nggak ada kita merasa khawatir. Dikasih rezeki berlimpah ruah, tapi penduduknya punya duit, sibuk hanya untuk diri sendiri. Punya duit ganti HP, punya duit ganti kamera, tidak bisa beli cash kredit. Akhirnya apa jadinya? Karena mengingkari nikmat Allah, maka Allah akan merasakan pakaian kelaparan, ketakutan. Nah, ketakutan terjadi enggak sekarang? Ketakutan. Karena apa? Mengingkari nikmat Allah, bangkit takut. Badan sehat nggak mau ke masjid. Badan sehat, sibuk mata ini bukan menengok Al-Quran, sibuk nengok HP, cek WhatsApp, cek IG. Itu aja lah kerja kita hari-hari. Banyak terlelaikan dengan media sosial. Nah, ini salah satu bukti bahwa karena dosa yang membuat kita menjadi orang yang ketakutan. Kemudian faktor yang kedua, dosa berbuat zalim. Apa kata Allah dalam surah Al-Qasas 59? Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan zalim. Jadi kalau kita lihat ya, Allah itu membinasakan kaum Lut disebabkan penduduknya apa? Berbuat zalim enggak? Berbuat zalim. Seharusnya laki-laki sama perempuan, dia laki-laki sama laki-laki. Dan setiap yang lewat di kampung Sodom itu diperkosa laki-lakinya semuanya. Sehingga sudah semakin takut orang lewat di kampung Sodom itu. Siapa lagi yang diintai? Pemuda-pemuda yang belajar dengan Nabi Lut di rumahnya secara rahasia. Nah, ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini pura-pura bertamu ke rumah Nabi Lut. Yang ketemu dia sama istrinya. Nama istri Nabi Lut itu Wafilah. Apa kata nenek ini? Bolehkah saya meminta minum? Boleh nek, dikasihnya minum. Baru diminum oleh nenek itu dimuntahkannya airnya. Airmu ini tidak layak untuk diminum. Rumahmu ini tidak layak untuk ditempati. Kau cantik, kenapa kau mau hidup dalam kesusahan seperti ini? Pertama melawan dia. Aku bersyukur nek dengan apa yang dikenakan Allah lewat suamiku untukku. Enggak, aku cuman menawarkan kepada kamu. Kalau kamu mau. Menawarkan apa maksud nenek? Kau tinggal kasih berita aja, dapat 2 koin emas. Berita maksud nenek apa? Pokoknya setiap ada laki-laki muda datang kemari, kasih aja informasinya ke saya. Lewat mana kira-kira orang tuh jalan pulangnya. Itu satu informasi, kau dapat 2 koin emas. Oke lah nek, mulai berubah dia. Jadi gara-gara apa dia berubah?
gara-gara uang. Berkhianat dia kepada Nabi Lut. Jadi setiap ada laki-laki yang datang, dikasihnya kabar ke nenek itu dikasihnya kabar kepada laki-laki kaum Lut. Kalian mau barang baru enggak? Panas nih, tapi kasih aku 4 koin emas. Mau nek, dikasihlah nenek ini 4 koin emas. Nenek itu ngasih ke istri Nabi Lut berapa? 2 koin emas. Jadi tukang pakangnya udah lama. Nah, dia minta 4, kasih 2. Jadi bukan baru tuh. Nah, akhirnya laki-laki banyak yang kena lewat sana. Udah nasihati nggak mau juga, dimusnahkan Allah nggak negeri itu? Dimusnahkan oleh Allah. Habis. Cuman Nabi Lut disuruh dulu berangkat, jangan menoleh ke belakang. Nah, itu dihancurkan oleh Allah. Jadi kalau udah satu negeri sudah dihancurkan Allah, diakibatkan penduduknya sudah berbuat zalim. Yang zalim ini apa contohnya? Yang pernah kita kasih tahu, sendal harga 200.000 hilang di masjid, didoakannya patahkanlah kaki orang maling ini ya Allah. Itu zalim kita itu. Karena tidak imbang, masa 200.000 kaki orang patah kita doakan. Itu zalim kita. Ampli hilang, mati orang, kan sering seperti itu kan kita dengar. Itu zalim itu. Jadi jangan menzolimi orang lain. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan musibah datang? Orang hidup mewah namun melakukan kedurhakaan. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kalau udah mulai mewah-mewah orang, dia merasa kuat, kaya seperti kaum Ad, Iram, mereka bisa bukit-bukit diukir jadikan rumah, sampai hari ini masih tetap ada peninggalan mereka. Begitu kuatnya mereka. Seperti orang pada masa Fir'aun, piramid termasuk 7 keajaiban dunia, sampai tidak bisa orang menembus ruangan-ruangan yang ada di dalam piramid. Itu kan hebat tuh. Cuman ngeri yang jadi tukang piramid itu, habis dia menukangi piramid, dibunuh. Jadi siapapun yang mengerjakan piramid mati. Nah, karena dia yang hanya tahu akses masuk ke dalam. Ternyata sampai hari ini pun tidak bisa ditembus oleh alat canggih tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam piramid itu. Makanya dia masuk 7 keajaiban dunia. Karena mereka sudah merasa besar, sudah merasa hebat, sudah merasa kuat. Jadi sebetulnya Fir'aun itu awalnya nggak berani menyeberangi Laut Merah itu. Malaikat Jibril menjelma menjadi seorang penunggang kuda. Dia jalan, dia pula yang menyemangati. Ayo maju. Nah, dia memancing Fir'aun untuk maju. Maju Fir'aun. Udah semua berada di sana, mati. Semuanya mati. Jadi tinggallah perempuan-perempuannya saja, sementara laki-lakinya orang miskin. Terjadilah pernikahan antara bekas bangsawan dengan orang miskin. Jadi yang tinggal perempuan-perempuan Mesir. Mereka adalah orang-orang bangsawan menikahi orang-orang biasa jadinya. Nah dulunya karena rombongan Fir'aun dan bangsawan yang lainnya sudah mati di dalam laut itu. Jadi habis semua yang dibuat Allah. Dikarenakan apa? Sudah biasa hidup mewah, dijanjikan kemewahan. Jadi kalau orang-orang mewah ini apa maksudnya? Berlebih dari kebutuhan. Kita misal punya sepatu sampai 10 pasangan, tidak terpakai semuanya kan? Itu berarti mewah kita. Baju kadang sampai tidak terpakai lagi. Kalau yang tidak terpakai sedekahkan. Kalau masih bagus sedekahkan. Jangan gemar kita hidup mewah. Ini gara-gara emak-emak yang sering apa nih ya, yang arisan-arisan sosialita tuh kan pakai dress code tuh. Jangan lupa ya Jeng, pengajian besok atasan kita warna merah ya. Akhirnya beli baju lagi. Tiap minggu beli baju. Suami tidak dia mana senyum satu gini aja muka. Karena mikir kan tiap minggu beli baju tuh. Jadi kemewahan, ajang kemewahan. Kemudian pakai syar'i, berdiri di mana butik-butik mahal, pegang kantongnya gitu kan. Nampaklah nama kantong tuh, padahal isinya enggak itu gitu. Kantongnya aja yang mewah. Isi enggak ada, kadang-kadang kan enggak nampak tuh kan. Nah ini apa namanya nih, orang-orang yang hidup mewah ini bahaya dia jadinya nih. Nah, dia memancing murka Allah juga. Kemudian
Nih, dosa melakukan perbuatan zina dan memakan riba secara terang-terangan. Nah, ini kita lihat, wahai sekalian kaum muhajirin, kata Rasulullah, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya, niscaya akan turun kepada kalian bencana. Apa saja itu? Tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit taun atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Yang COVID-19 ini virus baru. Yang tadi kita katakan corona ini ada ratusan. Nah, salah satu COVID-19 ini baru. Nah, salah satu penyebabnya apa? Zina yang sudah terang-terangan. Zina yang terang-terangannya maksudnya apa ya? Bukan berarti apa namanya, orang sudah tidak malu lagi. Kita kadang coba melihat media ini sudah bisa diakses. Kadang lewat aja di dinding kita, betul nggak? Lewat dari dinding kita tuh. Cuman ya kalian lama menatapnya, ini astagfirullahaladzim. Tapi tonton juga. Ya Allah ya Rabbi, parah. Tapi di situ juga matanya. Jadi itu zina terang-terangan itu kan udah terang-terangan. Dangdut koplo itu kan udah terang-terangan. Kadang ada ibu-ibu, anak-anak di situ, mereka bergaya erotis dan ditonton orang rame-rame. Ini kan sudah zina terang-terangan secara online, betul nggak? Ada yang menjajakan dirinya secara online. Ini udah terang-terangan. Jadi salah satu penyebab kalau untuk wabah penyakit berarti zina sudah terang-terangan. Makanya jangan kita, kalau tidak urusan kita tidak usah lagi. Boleh. Nampak kata kita ada indikasi orang laki-laki dan perempuan bukan mahram sudah berdua-duaan misalnya di satu rumah, tindakan kita harus langsung kasih tahu, maaf, jangan apa namanya nih, jangan di sinilah, tolong gak usah seperti inilah, nggak bagus. Kita berani nasihati seperti itu, memang risikonya kan kita kena Allah soalim kau mah banyak kayak kau misalnya gitu kan, macam nggak ngerti aja kau mah. Kau tuh iri sama aku, tahu aku kau tidak laku-laku. Kan resiko kita jadi jomblo fisabilillah kan itu kan. Kita dipanas-panasi tuh. Pacaran lah kau, enak pacaran nih, timbul semangat kita belajar dibuatnya kan gitu cara itu. Pokok hati kita ini enak aja rasanya. Itu kan tipu daya iblis sebetulnya. Tipu daya iblis dikemas akhirnya apa? Jumpa, resah, pisah, gelisah. Pas jumpa, resah juga, pisah, gelisah juga. Tengok-tengok juga WA, enggak masuk ya. Belum juga lagi. Online dia enggak ya? Pakai akun cloning. Tengok sih ya. Online dia ya. Kan gelisah enggak jadinya? Gelisah kita jadinya. Kalau kita ungkapin gini, oke, kita udah ketemu, kita udah nyambung, murabi sudah masing-masing menghubungi, biarkan ketentuan Allah yang akan mempertemukan kita. Selesai kan? Selesai. Kalau memang penting kita udah yuk saling menjaga kita sampai nanti kita dipertemukan Allah. Sambil sama-sama mengusahakan. Kalau kita pacaran baper-baperan enggak jadinya? Baper lah. Assalamualaikum. Enggak juga dijawab kan? Enggak juga jawab. Tengok online lah. Gelisah enggak kita jadi? Gelisah lah. Tapi kalau misalnya kita tidak ada terikat masalah hati, Assalamualaikum, tak kau jawab nak apa-apa bagai rumahku loh. Kalau gitu. Nah, kemudian apa? Riba, apa kata Rasulullah? Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu rela terhadap datangnya azab Allah untuk diri mereka. Riba banyak enggak? Banyak lah. Kita aja mau beli cash dibujuk-bujuk supaya kredit, betul enggak? Kredit aja Pak, masih banyak uang yang perlu lagi. Dan apa-apa saya mau beli cash. Pak, banyak loh bonusnya kalau Bapak ambil secara kredit. Nanti Bapak dapat bonus kerja spion misalnya. Spion kan memang udah ada. Jaket kan memang udah ada. Helm juga udah ada. Nomor WA saya Pak. Kadang apa namanya nih, riba, orang udah terang-terangan sekarang pinjam sekian balik sekian, pinjam sekian balik sekian. Udah merata. Wajar enggak musibah ini terjadi? Wajarlah. Kemudian dosa berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan. Ini
Paling banyak ini terjadi sekarang. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran timbangan kecuali akan ditimpa paceklik susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Nah, jadi dosa-dosa inilah yang memancing murka Allah. Nah, Ustadz mohon maaf hanya sampai di sini bisanya karena ada acara lagi di Jalan Lobak cukup jauh dari sini. Mudah-mudahan mereka sabar menunggu. Kalau enggak nanti paling dibatalkannya tengah jalan kan. Udah capek lah kami nunggu. Baik, mungkin sampai di sini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.